Jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 3, di mana Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret ini, PSSI baru-baru ini telah merilis nama-nama pemain yang masuk ke dalam pemanggilan tahap awal pemain timnas Indonesia. Tercatat 27 nama pemain dipanggil, termasuk pemain anyar seperti Ole Romani hingga Septian Bagaskara. Menariknya, selain 27 nama yang sudah dipanggil, 3 nama dilaporkan akan menyusul, yakni Emil, Joey, serta James, di mana ketiganya masih menunggu proses pengambilan sumpah yang rencananya dilakukan pada hari ini, 10 Maret 2025. Pada akhirnya, melihat nama-nama baru skuad timnas Indonesia, sorotan pun langsung mengarah ke pasukan Patrick Kluivert, termasuk dari media-media asing. Lantas seperti apa? Yuk ikuti rangkuman berikut ini. Bersama pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, melalui akun officialnya pada Minggu 9 Maret, timnas akhirnya mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil tim Garuda untuk persiapan laga kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Dari posisi kiper, timnas memanggil 3 nama, mulai dari Martin Paes, Nadio, dan juga Hernando. Sementara di posisi bertahan, timnas memanggil Calvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Chuaon, Arhan, Sandy Walsh, Eliano, Kevin Dix, Rizky Ridho, Jay Izzas, Justin Yepner, Messil Hurst, Ferrari, dan Jordi Amat. Di posisi gelandang, ada nama Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Tom Hai. Sedang di pos penyerang, ada nama baru seperti Ole Romani, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Rafael Strike, Ragnar Uratmangun, dan debutan baru Septian Bagaskara. Total 27 nama sudah disebutkan. Tapi menariknya menurut PSSI masih ada 3 pemain yang menyusul. Ketiganya adalah Joey Palupesi, Dean James, dan Emil yang dalam proses naturalisasi. Di mana usai mengambil sumpah, ketiganya akan langsung masuk sebagai bagian 30 nama yang dipanggil timnas Indonesia. Melihat nama-nama pemain yang dipanggil timnas, berbagai sorotan pun langsung mengarah pada skuad tim Garuda. Tak terkecuali dari media-media asing di Asia. Dari Irak, ada akun Irakis_IR yang memposting ulang kedalaman skuad tim Indonesia dengan caption yang menarik. Mereka menyebut jika dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami perkembangan signifikan dan patut diperhitungkan di benua Asia. Bahkan menilai, jika peluang lolos ke Piala Dunia, Indonesia adalah 80%. Timnas Indonesia mengumumkan roster tim yang terdiri lebih dari 17 pemain profesional. Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan dan menjadi kekuatan kuat yang patut diperhitungkan di benua Asia. Tim ini dibedakan oleh semangat juang yang tinggi, organisasi taktis yang ketat, dan pemain-pemain berbakat dengan keterampilan individu yang tinggi dan kemampuan fisik yang sangat baik. Dengan persentase besar lebih dari 80%, tim Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, media Vietnam juga menyoroti pemanggilan skuad timnas di bulan Maret ini, dengan menuliskan artikel, jika Indonesia memanggil tim termahal di ASEAN, yang nilainya mencapai 5 kali lipat skuad timnas Vietnam. Sebagai info, dengan nama-nama pemain yang baru-baru ini dipanggil, MV dari timnas Indonesia sendiri telah menembus angka 537,9 miliar rupiah. Angka ini membuat timnas jadi tim dengan MV terbesar di ASEAN, nomor 7 di Asia, dan nomor 77 termahal di dunia. Menariknya, MV ini bisa lebih tinggi dalam beberapa hari ke depan, saat nama seperti Emil Audero, Dean James, dan Joey Palupesi sudah masuk ke timnas Indonesia. 2 wajah baru di lini serang. Jika kita melihat 27 nama yang ada di daftar pemanggilan tersebut, maka kita akan menemukan hal menarik, di mana terdapat 2 wajah debutan di lini serang yang ada di timnas Indonesia. Pertama adalah Ole Romani, dan yang kedua adalah Septian Bagaskara. Untuk Ole Romani, kalian tentu sudah gak asing bukan? Dia adalah striker modern yang memiliki kemampuan teknik cukup lengkap. Pemain 24 tahun itu dikenal sebagai pemain yang cerdas dalam mencari ruang di lini depan, memiliki kontrol bola yang baik, dan mampu melakukan pergerakan tanpa bola yang efektif. Secara finishing, Romani cukup klinis dalam situasi apapun. Pemain yang bermain di Oxford United ini bahkan telah mencetak 1 gol dari 7 laga yang telah ia mainkan. Tidak signifikan, tapi cukup bagus untuk pemain yang baru bergabung ke tim Liga Inggris di Championship yang sangat ketat. So, jika bisa beradaptasi dengan cepat, ia bisa menjadi solusi bagi lini depan tim Garuda. Sementara itu, Septian Bagaskara dinilai banyak pihak memang layak untuk dipanggil timnas Indonesia. Pasalnya, pemain 27 tahun yang bermain untuk Dewa United itu memang tengah tampil dalam performa yang impresif. Bagaimana tidak? Di BRI Liga 1,
ia adalah salah satu striker lokal paling tajam. 7 gol dan 1 assist telah ia buat, di mana keunggulan utama Septian ada pada insting mencetak golnya. Ia sering berada di posisi yang tepat di kotak penalti dan memiliki tendangan yang tajam. Meski bukan pemain yang terlalu cepat, ia bisa menggunakan tubuhnya dengan baik untuk menahan bola dan memberikan kesempatan bagi rekan setim untuk masuk ke area serangan. Jelas, jika bisa meningkatkan mobilitas dan penyelesaian akhir yang lebih konsisten, ia berpotensi menjadi opsi bagus sebagai striker pelapis atau bahkan starter dalam skema tertentu. Berbicara dengan media asal Belanda ESPN Netherlands, striker baru timnas Indonesia yakni Ole Romani nampak menunjukkan perasaan tak sabarnya dalam menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Ia mengatakan bahwa ia sangat menantikan laga kontra Australia bermain dengan jersey timnas karena ia merasa bahwa sepak bola di Indonesia sangat hidup. Pertandingan pertama periode internasional mendatang adalah melawan Australia. Aku sungguh menantikannya, bahkan ketika saya ada di sana. Kesan-kesan tidaklah normal bagaimana sepak bola hidup di sana. Saya sungguh menantikannya. Anda semua tahu betapa aktifnya mereka di media sosial. Semuanya meledak sedikit. Namun bagi diri saya sendiri ketika saya ada di sana, bagaimana anak-anak terlibat dengan sepak bola, saya juga bermain sepak bola dengan anak-anak di sebuah desa untuk sementara waktu. Itulah tujuan akhirnya Anda melakukan semua ini, untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak. Saya memilih Indonesia karena saya ingin menjadi bagian penting dari tim, negara, dan juga untuk bermain sepak bola. Namun siapa yang akan masuk dalam barisan? Bukan wewenang saya. Saya di sini dan saya ingin sekali bermain sepak bola, ungkap Ole Romani, sumber ESPN NL. Mendapatkan panggilan untuk bermain di timnas memang spesial, dan itu juga yang disampaikan Hyopner usai namanya kembali dipanggil. Dalam postingan di akun Instagramnya, ia mengatakan, "Always special to get called up for the national team ID." Selain itu, banyak pemain juga merepost pemanggilan mereka ke skuad timnas Indonesia, seperti Tom Hai, Martin Paes, dan masih banyak lainnya. Sekali lagi, bagi siapapun, mendapatkan panggilan timnas adalah sebuah kebanggaan besar. Dengan skuad baru yang telah dipanggil dalam 27 nama, plus 3 calon naturalisasi, seperti Emil Audero, Joey Palupesi, dan Dean James, timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata. Media asing dari Irak hingga Vietnam sepakat Garuda telah menjelma menjadi kekuatan besar di Asia. Klaim 80% peluang lolos Piala Dunia dari akun Irakis_IR bukan isapan jempol belaka. Saat dari klasmen di grup C saat ini, peluang itu memang terbuka lebar. Potensi lini serang diperkuat oleh Romani dan Septian Bagaskara. Ditopang gelandang kreatif seperti Tom Hai dan pertahanan solid ala Jay Izzaz menjadi bukti nyata transformasi tim ini dari waktu ke waktu. Namun, jalan menuju Piala Dunia 2026 tidak akan mudah. Australia dengan pengalaman dan fisiknya, serta Bahrain yang selalu jadi kuda hitam, adalah ujian sesungguhnya bagi kedalaman skuad Garuda. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada talenta individu, tetapi juga pada chemistry tim, adaptasi pemain baru, dan strategi jitu dari sang pelatih anyar. Jadi, apakah Indonesia benar-benar bisa mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya? Jawabannya ada di lapangan. Yang pasti, dengan skuad yang dimiliki timnas saat ini, ditambah dengan dukungan supporter yang meledak, timnas ini punya segalanya untuk bermimpi besar. So, mari kita saksikan bersama. Akankah Garuda terbang tinggi atau hanya sekedar mengepakkan sayap di ambang landasan? Satu langkah lagi, Indonesia, dunia menanti.